negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Indonesia. Dalam supremasi hukum. Banyak ibu-ibu yang kata, saya sih tidak menyalahkan anak yang di bawah umur ketika orang tuanya bercerai itu diasuh oleh ibunya. Benar, tapi apakah selalu mutlak? Tidak. Saya pernah dengan sangat terpaksa memisahkan seorang bayi dengan seorang ibunya dan diasuh oleh bapaknya. Kenapa? Yuk saya jelasin. Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal ayat 1 dibilang, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga, anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa, pejabat yang berwenang dengan keputusan peradilan dalam hal satu, ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Yang kedua, berkelakuan buruk sekali. Jadi ibu itu bisa dicabut haknya jika tadi itu melalaikan kewajibannya. Terus yang kedua, berkelakuan buruk. Kenapa waktu itu saya pisahkan seorang bayi terhadap ibunya padahal masih menyusu? Karena suaminya punya bukti tertulis dari psikiater, ibu itu mengalami kelainan kejiwaan. Yang kedua, punya hasil visum yang kalau ibunya lagi kambuh, kumat, anaknya digigit, banyak luka. Itu juga punggungnya memar-memar, rupanya hasil penganiayaan di ibunya. Dan itu dua alat bukti itu cukup, dan itu saya majukan ke majelis hakim. Sudah hak asuhnya ditarik ke bapaknya dan ibunya, kita buat permohonan dimasukkan ke dirawat di rumah sakit jiwa Grogol. Ya, jadi tidak mutlak ya. Atau misalkan, makanya ibu-ibu nih kalau yang mau melakukan gugatan cerai, apa sih yang mendasar? Satu, harus sudah bekerja. Kalau ibunya tidak bekerja, bapaknya bekerja, majelis hakim akan condong ke bapaknya. Yang kedua, pastikan ibu itu melaksanakan kewajiban dengan benar sebagai seorang istri. Kalau ada affair udah backlist itu di majelis hakim. Backlist saja itu pasti kasus kita itu. Terus yang kedua, atau istri tidak melaksanakan kewajibannya baik lahir atau batin, itu majelis hakim juga buat pertimbangan itu. Misalkan ibunya mabuk-mabukan, judi, atau ya kayak tadi gangguan jiwa, pasti hak asuh ke suaminya, ke bapaknya. Jadi jangan emak-emak itu jadi kepedean kalau cerai itu anaknya di bawah umur pasti di tangan ibunya, belum tentu. Sekian ya, dan mengadil lagi saya menekankan selalu utamakan komunikasi dalam rumah tangga, karena perceraian itu udah ribet dan mahal. Sekian, dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Kita akan ngebahas apa sih bedanya waris sama hibah. Bagaimana kalau anak tiba-tiba minta, Papa, Mama, minta warisannya sekarang aja, tolong ayo warisan, aku butuh duit, minta warisan.
apa yang sudah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam.